Assalamualaikum Pak Rafa, Waalaikumsalam Bu Oni. gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Oni baik. Bu Oni. Alhamdulillah baik. Hari ini Bapak akan melakukan quotes dengan Ibu Dinar ya? Ya betul sekali Bu. Iya. Yang akan Bapak lakukan, kompetensi apa yang Bapak akan kembangkan dalam coaching kali ini? Dalam coaching saya nanti dengan Bu Dinar, yang pasti yang akan ingin saya kembangkan adalah bentuk kompetensi inti yang ada pada proses coaching itu sendiri, yaitu mulai dari mendengarkan secara aktif, kemudian yang kedua kehadiran penuh, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga bisa dapat menggali permasalahan-permasalahan nanti yang dihadapi oleh Bu Dinar itu sendiri. Oke. Kemudian yang kedua, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang akan diobservasi Pak? Ya, yang pasti tadi kalau dari tiga itu mungkin saya akan fokus pada dua kompetensi Bu ya, karena ini menurut saya ini yang paling penting, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan kehadiran penuh dalam proses coaching nanti, itu yang akan saya kembangkan. Kemudian indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini Pak? Oke, indikatornya yang pasti bagaimana ketercapaian dari proses coaching yang nanti saya lakukan dengan Bu Dinar sehingga mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Bu Dinar, dan Bu Dinar nanti bisa tahu sendiri gimana cara menyelesaikan permasalahan-permasalahannya. Oke, baik. Ya, semoga sukses ya Pak ya coaching kali ini ya Pak ya. Ya, terima kasih Bu Oni. Semangat Pak. Ya, semangat. Semangat. Ya. Bu Dinar, selamat siang Bu Dinar. Selamat siang Pak Rafa. Apa kabar Bu Dinar? Baik Pak. Gimana? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Kok mukanya kurang bersemangat gitu? Biasanya yang Bu Dinar yang saya tahu itu orangnya semangat, ceria. Kok kali ini ketemunya kok kurang semangat gitu ya? Iya Pak Rafa. Ya. Iya, saya mau cerita sedikit boleh nggak? Boleh. Lama juga nggak apa-apa. Makasih ya Pak buat Iya. waktunya terlebih dahulu. Oke, mau cerita apa nih kita? Iya Pak, saya di sekolah itu sepertinya saya kesulitan buat berkolaborasi dengan rekan sejawat sih Pak. Jadi saya punya kecenderungan itu ketika saya direndahkan atau diremehkan itu, saya itu udah I don't care gitu sih. Saya udah nggak mau tahu sih sama orang itu. Padahal kan kalau di sekolah nggak boleh begitu Pak, gitu sih. Oke, jadi tujuan pembicaraan kita saat ini artinya kita ingin bersama-sama bagaimana Bu Dinar bisa berkolaborasi Iya, sama dengan rekan-rekan sejawat. teman-teman sejawatnya di sekolah. Iya Pak. Oke, memang kalau boleh tahu nih Bu Dinar nih, kira-kira apa sih yang mungkin menurut Ibu nih menjadi penyebab kenapa Ibu tadi mengatakan kurang bisa kolaborasi dengan teman-teman? Iya, banyak faktor kali ya Pak. Kemungkinan besar yang pertama ruangan saya kan sebagai konselor Pak, jadi punya ruangan sendiri, kemudian ruangan guru itu di bawah. Jadi kami hanya ketemu itu paling opening itu berarti kita briefing pagi atau meeting, dan itu nggak selalu setiap saat, kita hanya pagi hari. Itu jadi kurang intens juga komunikasi ketemu. Jadi sepertinya ketemu itu pada saat ada perlu aja, itu yang pertama. Yang kedua, maaf banget, kadang-kadang ada persaingan kurang sehat. Gitu. Terus ada juga mungkin ada masalah juga kali dari sayanya. Misalnya ketika saya direndahkan begitu, saya tuh bukannya balas balik, tapi
saya tuh udah rasa antipati, ya udahlah, you saya jadi udah nggak mau tahu tentang orang itu gitu loh. Itu satu, jadi kayak ada tipikal dendaman gitu sih. Jadi nggak ngelawan secara frontal, nggak. Jadi ada ya sudahlah, saya nggak mau tahu gitu. Jadi sebenarnya kan nggak baik seperti itu. Tapi kalau pas lagi baik ya baik banget gitu. Hanya beberapa aja sih Pak, kayak yang apalagi di sekolah kami senioritas itu sangat kental ya Pak. Jadi itu kayak kita merasa kamu tuh nggak tahu apa-apa, kamu masih muda gitu. Sering banget diungkapin begitu gitu sih Pak. Itu yang membuat saya mungkin sama beberapa senior itu kurang bisa berkolaborasi gitu Pak. Oke, jadi yang saya tangkap nih Bu Dinar tadi mengenai mungkin tadi salah satu faktornya adalah intensitas kurang. Iya sih. Karena ruangannya tadi beda ya Bu ya. Iya Pak, lantainya berbeda Pak. Kedua mengenai tadi dari diri Ibu Dinar sendiri ya. Iya betul, dari saya sih. Oke. Tadi yang ketiga apa lagi tadi? Senioritas sih Pak. Oke, memang faktor lingkungan tempat Ibu bekerja menurut Ibu terjadi senioritas. Kira-kira begitu Bu ya? Iya benar banget. Oke. Jadi dari tadi berbagai macam yang kita identifikasi masalahnya. Kira-kira saya mulai dari yang pertama dulu Bu ya. Yang mengenai intensitas pertemuan. Kira-kira biar nanti ke depannya nih intensitas pertemuannya bisa lebih banyak meskipun ruangannya berbeda, kira-kira apa ini yang bisa dilakukan kira-kira menurut Ibu Nira sih? Mungkin pas lagi jam istirahat kali ya Pak. Jadi saya benar-benar ngeluangin waktu untuk bertemu sama say hello Bapak Ibu guru yang di bawah. Itu mungkin yang bisa saya rencana lakukan. Kemudian juga ketika ada kegiatan-kegiatan di luar, kita kan ada misalnya ada tugas di gereja, nah mau terlibat bantu gitu kali ya. Terus kemudian dulu kalau ada arisan di sekolah itu saya tidak begitu karena ada kegiatan di luar, jadi kadang-kadang kegiatan di sekolah itu nggak saya ikuti arisan, jadi mungkin itu bisa kali di salah satu biar ada intens untuk ketemunya. Oke, berarti tadi Ibu bisa memanfaatkan waktu pada saat jam istirahat ya. Iya Pak, betul. Artinya tidak tadi di ruangan, kalau memang ada itu saya bimbingan, ke bawah. tapi ketika istirahat berarti Ibu bergabung ya, itu bagus sekali Bu. Kemudian lebih aktif tadi Bu ya? Iya Pak, betul. Oke, memang selama ini gimana Bu? Kurang aktif atau gimana? Kalau saya sih biasanya lebih intens itu ke anak sih Pak. Jadi ke rekan guru itu ya kalau ada perlu aja gitu sih Pak. Saya gitu salahnya di saya. Jadi untuk berbahasa basi itu saya kurang. Berarti kedepannya nanti akan lebih terlibat Bu ya? Iya betul. Ketika ada kegiatan. Kemudian yang kedua tadi dari dalam diri Bu Dinar sendiri, kira-kira nih menurut Bu Dinar, karena Ibu Dinar sebagai seorang guru BK nih, untuk memperbaiki diri sendiri itu tadi ada menghilangkan itu, menurut Ibu apa sih, gimana kira-kira caranya gimana? Sebenarnya saya udah mulai lakukan sih Pak. Yang pertama itu ya sebelum tidur saya melakukan mindfulness. Bahkan pagi pun melakukan, jadi sering melakukan mindfulness, terlebih ketika berhadapan dengan guru-guru yang tadi saya bilang senioritas atau yang berpeluang meremehkan orang. Terus yang saya lakukan lagi itu ya banyak berdoa, banyak baca kitab suci atau baca-baca inspirasi yang bisa menguatkan saya bahwa ini loh yang baiknya dilakukan. Dan yang sering saya lakukan itu sebenarnya banyak cerita sama mama itu biasanya kasih solusi, nggak boleh begitu loh nah, baiknya begini. Itu sih yang memberikan kekuatan. Sangat setuju dengan Bu Dinar bahwa ya dalam diri sendiri itu pasti pendekatan kepada Tuhan yang paling penting. Iya betul Pak. Kemudian ya orang tua. Berarti itu terus dilakukan nanti Bu Dinar ya? Iya Pak. Saya yakin Ibu Dinar bisa menghilangkan yang karakter berdamai dengan diri sendiri dan berdamai dengan orang lain. Itu saya sangat setuju dengan Bu. Tapi kira-kira dari berbagai permasalahan tadi, apa prioritas nanti supaya nanti Ibu bisa
berkolaborasi dengan teman-teman, prioritas apa nih yang akan Ibu lakukan ke depannya? Yang pasti lebih ke diri sendiri dulu deh Pak. Oke, Ya, setuju lebih sekali Bu ya. memperbaiki diri sendiri, mindset, mengubah lebih ke positive thinking gitu sih, lebih ke berpikir positif. Karena kemarin itu saya baca sebuah buku bahwa yang menentukan perilaku kita itu bukan orang lain, tapi kitanya gitu. Jadi saya nggak akan ditentukan mau kayak gimana pun semua seorang, ya respon saya tetap yang positif saja. Jadi saya belajar juga nih dari Bu Dinar hari ini bahwa setuju sekali bahwa kalau mau orang lain berubah, kitanya juga yang harus berubah. Betul. Setuju sekali. Jadi itu prioritas utama dulu yang akan betul, kita dari diri lakukan. saya sendiri dulu. Dan nanti kalau itu dari diri, ada lagi nggak kira-kira prioritasnya nanti untuk kedepannya biar bisa mengatasi tadi persoalannya? Ya itu mengikuti atau meluangkan waktu tuh interaktif dengan rekan sejawat sih Pak, lebih terbuka, komunikasi, menjalin komunikasi dengan para rekan kerja sih. Itu sebagai bentuk tanggung jawab juga barangkali Bu ya? Iya betul Pak. Tanggung jawab, karena kan kita itu sebagai makhluk sosial juga barangkali Bu ya? Iya, Sebagai bentuk tanggung jawab sosial kita Bu ya? iya sih. Oke. Dan yang terakhir itu menghormati yang lebih tua, itu sih. Ya, setuju sekali ya Bu Dinar ya. Oke, kira-kira nih dari pembicaraan kita yang ya mungkin singkat ya, gimana perasaan Ibu? Saya lebih lega sih Pak, Ya. terus lebih rileks, lebih dapat insight baru, lebih tahu apa yang akan saya lakukan ke depannya. Pastinya saya lebih memperbaiki diri, kemudian nanti saya juga akan meluangkan waktu lebih banyak lagi menjalin komunikasi yang terbuka sama rekan sejawat. Itu sih yang saya dapat hari ini. Setuju sekali Bu Dinar. Jadi saya juga banyak belajar nih dari pertemuan kita hari ini. Justru Pak Rama yang banyak bantu saya Pak. Oke, mudah-mudahan kita bisa mengatasi masalah kita bersama. Saya yakin Bu, setiap masalah yang kita hadapi pasti ada solusinya. Terima kasih banyak ya Pak, Ya, maaf ya sama-sama, mengganggu Bu. waktunya. Sehat selalu Oke, Pak Rama. sehat selalu Bu Dinar. Thank you. 3. Selamat siang Bu Dinar. Pak Rama. Gimana kabarnya Bu Dinar hari ini? Baik Pak. Oh, mukanya agak lemes gitu ya? Iya Pak, saya lagi agak rada sedih. Enggak biasanya Bu Dinar yang saya tahu tuh orangnya semangat. Kok hari ini jadi agak murung gitu? Iya Pak, pokoknya saya sedih. Boleh nggak saya cerita sedikit Pak? Boleh. Nggak boleh sih gitu nggak? Enggak sih, cuman nyantai-nyantai aja. Boleh ya, bentar ya Pak. Oke. Iya, pokoknya saya mau cerita Pak. Apa tuh? Iya, saya lagi berselisih paham sama rekan sejawat sama bapak itu. Aduh, saya sedih banget. Oke. Jadi tujuan pembicaraan kita hari ini, Ibu lagi ada masalah dengan seseorang, Iya. dengan rekan guru lah gitu barangkali ya. Iya, saya agak kesulitan berkolaborasi sama bapak itu, rekan sejawat sih Pak. Ya. Jadi masalahnya intinya kurang dalam arti Ibu merasa belum bisa bersosialisasi atau melakukan kerjasama dengan salah satu rekan sejawat. Iya benar Pak. Oke, memang kalau boleh tahu nih Bu Dinar, selama ini apa yang Ibu rasakan? Kok bisa terjadi, apa mungkin penyebabnya? Ya sih, mungkin dari sayanya juga sih kali Pak. Pertama, saya persaingan di rekan guru itu kan sebenarnya lagi tinggi ya. Jadi kadang-kadang saya merasa kok diperlakukan semena-mena gitu, lebih kayak direndahkan gitu. Direndahkan dalam artian kok dianggap remeh gitu Pak, karena merasa yang tingkat senioritas dengan yang masih baru loh, terus kamu masih muda, nggak tahu apa-apa. Kadang-kadang terkesan diperlakukan seperti itu sama yang udah lama. Terus kemudian juga dari sayanya kalau udah diperlakukan seperti itu suka narik diri dan ya udahlah,
I don't care lah, nggak mau tahu gitu tentang bapak itu, tentang guru itu, dan lebih ke ya maaf ya negatifnya itu dendaman gitu sih Pak. Jadi walaupun nggak baik sebenarnya itu, tapi itu ada saya lakukan. Terus yang berikutnya itu saya itu emang lingkungan kami itu kurang memadai sih buat interaktif, karena yang kami ke ruangan saya di lantai 4, ruang guru itu di lantai 3. Jadi tidak terlalu sering komunikasi untuk interaksi sehari-hari Pak. Oke. Jadi mohon maaf ya Bu ya ini ya. Iya, Pak. Ya, kalau yang saya tangkap tadi ada beberapa hal ya yang menjadi penyebabnya Bu ya. Yang pertama dari faktor lingkungan kerja ya, mungkin ada senioritas segala macem lah. Itu mungkin biasa kali Bu ya, di mana-mana biasanya ada ya. Iya, Pak. Ya, yang kedua dari Ibu sendiri ya tadi merasakan mungkin yang selama ini ya udah lebih cuek ya orangnya ya. Betul. Oke. Tapi kalau cueknya itu kalau orang yang udah melakukan sesuatu gitu Pak. Oke, Gitu ya sih. ya. Lalu yang ketiga mungkin faktornya juga tadi intensitas pertemuan, karena ruangannya jaraknya agak jauh sehingga pertemuannya jadi kurang intens ya Bu ya. Iya, betul. Oke. Kira-kira dari beberapa ya atau dari 3 permasalahan yang Ibu tadi utarakan, cara mengatasinya kira-kira menurut Ibu nih, mengatasi misalkan lingkungan, karena kan lingkungan kita nggak bisa merubah Bu ya. Kemudian dari diri sendiri Ibu, lalu tadi ruangan juga nggak bisa langsung pindah, nggak bisa. Iya. Sebenarnya saya udah ngajuin sih, tapi memang nggak bisa sih Pak dari yayasan. Oke, berarti kira-kira apa nih yang bisa Ibu lakukan? Apa ya Pak, saya juga bingung. Kalau dari saya, kalau untuk diri saya sendiri sih sekarang ini yang saya lakukan paling lebih banyak untuk mindfulness kali ya Pak, untuk meditasi, kayak lebih menenangkan diri, lebih mendekatkan diri sama yang maha kuasa biar lebih diberi kekuatan, banyak cerita sama mama. Kadang-kadang ya itu untuk diri sendiri sih. Tapi kalau untuk rekan sejawat yang senioritas itu ya paling apa ya, gimana menurut Pak Raul gimana sih, bingung saya untuk lebih menghormati, tapi kadang-kadang kita juga diremehin sama mereka. Itu sih nggak enaknya ya. Kalau menurut Ibu nih tadi yang ini misalkan dalam ajaran agama Ibu, mungkin coba dikembalikan ke ajaran agama Ibu, misalkan ketika kita diperlakukan kurang baik, itu gimana kira-kira menurut Ibu? Ya belajar memaafkan, mengampuni, terus ya menghormati yang lebih tua. Oke. Aduh, nggak mudah sih. Ya berarti itu dari ajaran agama Ibu tadi ya. Berarti bisa nggak kira-kira itu Bisa sih. Berarti memaafkan, ya bisa menerima Bu ya. Bisa menerima. Dan juga kita kembali lagi bahwa ya sudah, memang secara usia lebih senior, betul, tetap menghormati. lebih hormat sama lebih tua. Iya betul Pak. Oke. Kemudian ada lagi nggak kira-kira Bu? Sepertinya rencananya itu buat membangun komunikasi yang lebih efektif. Oke, membangun komunikasi. Caranya kira-kira gimana? Ya meluangkan waktu untuk say hello, untuk interaktif dengan mereka. Jika selama ini saya hanya komunikasi ketika ada perlu, ya udah meluangin waktu lah di sela-sela istirahat buat ya nyapa, jadi, komunikasi dari hati ke hati kali ya Pak. Oke, jadi kalau istirahat meskipun ruangannya jauh, berarti datang ya ke teman-teman rekan-rekan guru yang lain ya, yang tadi ruangannya berbeda ya. Iya Pak, meluangkan waktu sih. Jadi kira-kira nih Bu, dari pembicaraan kita tadi yang itu Bu, kira-kira apa nih yang bisa dalam waktu yang prioritas Ibu bisa lakukan kira-kira? Dalam waktu dekat ini yang paling penting, yang paling
paling bisa dilakukan sih, dan udah saya lakukan sih, lebih ke mindfulness kali ya Pak, apa lebih relax, maksudnya lebih menghabiskan waktu berkualitas dengan diri sendiri terlebih dahulu, menjalin relasi dengan Sang Pencipta, banyak berdoa, ya baca kitab suci, itu lebih ke diri sendiri ya. Oke, berarti tadi kalau mengatasi dari dalam diri sendirinya lebih banyak berhubungan dengan Sang Sang Pencipta. Pencipta. Oke, ada lagi mungkin Bu? Langkah selanjutnya itu sepertinya benar-benar mengikuti kegiatan, banyak kegiatan yang melibatkan guru ya, seperti ya mengundang mungkin ke kelas BK ya. Terus menjalin komunikasi yang terbuka, misalnya makan bersama di kantin. Kemudian juga ada waktu istirahat, saya bakal ke ruang guru, say hello. Ya nggak mesti harus karena ada masalah, tapi memang lebih buat seru-seruan gitu sih Pak. Dan yang penting itu sih ya berani sih ya, berani terbuka buat, karena saya kalau udah bermasalah dengan satu orang, saya biasanya menghindar sih. Gitu. Jadi bisa lebih terbuka lagi ya tadi ya Bu ya. Betul Pak. Ada lagi mungkin barangkali? Mungkin meminta pihak ketiga kali Pak, itu penting. Misalnya komunikasi dengan kepala sekolah, atau komunikasi dengan wakil kepala sekolah yang bisa mengadakan kegiatan bersama rekan sejawat gitu kan Pak. Mungkin misalnya ada workshop atau kegiatan ibadah bersama dengan rekan guru, itu belum kami lakukan. Harapannya bisa dilakukan itu sih dalam waktu dekat ini gitu. Jadi kalau boleh saya simpulkan Bu ya, dari tadi kita permasalahan kita misalkan yang dari dalam diri sendiri, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Bu ya. Iya betul. Tadi Ibu yang sampaikan. Yang kedua, kalau untuk yang senioritas bisa saling memaafkan dan juga melibatkan orang ketiga kepala sekolah ya. Iya betul Pak. Oke, kemudian intensitas pertemuan lebih banyak, komunikasi, ada makan bersama gitu Bu ya. Iya betul. Kira-kira itu yang tadi saya dapat simpulkan ya dari mengatasi permasalahannya. Lalu kira-kira siapa aja sih yang bisa dilibatkan atau peran Ibu seperti apa nanti, kalau biar nanti masalah Ibu bisa diatasi? Kalau sebenarnya yang peran pertama itu saya biasanya curhati sama mamaku. Oke, Sama ya, mama. setuju sekali Bu ya. Saya sangat setuju. Jadi memang yang paling dekat mama. Iya Mak, jadi kadang-kadang kalau ada masalah apa, terus ngomong sama mama, aku tadi lagi begini loh, sama ada rekan guru begini. Nah mama itu biasanya nggak tahu gimana caranya, pokoknya mama itu selalu ada aja solusinya buat biar kita lebih berbesar hati, lebih sabar menerima perlakuan rekan-rekan guru. Karena kalau menurut mama itu perilakumu itu tidak ditentukan orang lain, tapi perilakumu itu ditentukan dirimu sendiri gitu sih. Mama selalu ngomong seperti itu. Jadi belajar juga nih dari Bu Dinar ya, setuju sekali. Jadi dari dalam diri kita sendiri dulu ya Bu ya. Iya betul. Oke, setuju. Sih. Terus kan tadi sebenarnya sebelum mama itu pasti berdoa, orang apa, melibatkan Sang Pencipta dalam setiap kehidupan, dengan untuk lebih mengenal diri sendiri biar lebih bisa menerima orang lain. Karena ketika kita sudah membangun relasi yang baik dengan Sang Pencipta, membangun relasi dengan diri sendiri, pasti mudah membangun relasi dengan orang lain. Yang penting mau terbuka sih kali ya Pak, gitu ya. Itu sih mungkin. Dan yang paling penting itu kayaknya saya, yaitu pasti butuh keterlibatan dari pihak kepala sekolah. Yang bertanggung jawab Bu ya di Iya, sekolah. sebagai pimpinan gitu ya Pak. Dan sejauh saya lagi agak khawatir nih, karena kan kepala sekolah kami baru, jadi harus bangun komunikasi lagi dulu yang lebih baik lagi dengan kepala sekolah yang baru gitu sih Pak. Jadi dari pembicaraan kita ini, kira-kira Ibu sudah bisa menemukan nggak sendiri mengatasi masalah yang tadi utarakan? Sudah sih Pak, udah
lebih ke diri sendiri dulu sih, lebih ke diri sendiri, terus berani untuk membangun komunikasi, mau meluangkan waktu, terus yang paling penting itu ya menghormati yang lebih tua sih. Itu yang saya tangkap dari hasil pembicaraan kita hari ini. Perasaannya gimana, Bu? Wah, perasaannya itu udah ngeplong, udah seru, udah. Jadi semangat aja. Iya betul. Jadi kayaknya optimis banget sih Pak. Semangat Bu Iya. Dinar. Terima kasih ya Pak buat waktunya Saya ya Pak yakin ya. Setiap masalah pasti ada solusinya. Terima kasih banyak Pak Ara Pak Oke, buat sama-sama, waktunya. Bu Dinar. Sehat selalu ya Pak. Sehat selalu Bu Dinar. Oke. Ya. Assalamualaikum Pak Rafa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Oni. Iya, gimana kabarnya Pak Rafa? Alhamdulillah baik. Iya, tadi Bapak sudah melakukan coaching ya dengan Bu Dinar. Ya betul sekali Bu. Tadi saya sudah melakukan proses coaching dengan Bu Dinar dan alhamdulillah prosesnya bisa berjalan dengan baik, prosesnya berjalan dengan lancar sih. Oke. Apa saja yang Bapak sudah lakukan pada saat melakukan coaching tersebut terkait ketercapaian yang Bapak inginkan? Ya, tadi pada saat saya melakukan coaching dengan Bu Dinar, yang pasti saya berusaha sesuai dengan indikator atau melakukannya sesuai dengan alur tirta Bu. Mulai dari melakukan atau menyepakati tujuan dari coaching yang saat itu kita lakukan. Kemudian yang kedua, saya berusaha menggali permasalahan-permasalahannya dengan melakukan identifikasi masalah. Kemudian selanjutnya saya juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan Bu Dinar untuk melakukan rencana aksi terkait permasalahan yang dihadapi, rencana-rencananya apa yang bisa dilakukan oleh Bu Dinar sendiri dalam mengatasi permasalahannya. Kemudian yang terakhir yang pasti saya memberikan motivasi kepada Bu Dinar agar bisa bertanggung jawab sesuai dengan apa yang sudah direncanakan tadi. Oke, baik. Kompetensi apa lagi yang Bapak ingin kembangkan hasil dari coaching tersebut, Pak? Ya, dari hasil coaching yang tadi saya lakukan, Bu, selanjutnya mungkin kompetensi yang perlu saya kembangkan lagi adalah kompetensi dalam menggali informasi. Artinya kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Menurut saya ini saya masih kurang, ini perlu lagi dikuatkan karena ini menjadi kunci tadi dalam proses coaching yang baik itu ketika seorang coachnya mampu memberikan pertanyaan berbobot, maka coachnya juga bisa lebih terbuka dalam memberikan informasi atau menyelesaikan masalahnya sendiri. Maka ini akan saya kembangkan lagi kemampuan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, oke. Semoga kedepannya Bapak bisa melakukan coaching yang lebih baik ya Pak ya. Ya. Ya, oke. Sama-sama Pak Rafa. Ya. Semangat Pak Rafa. Semangat, makasih Boni.